Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Hari ini, Minggu 9 Mei 2021, merupakan hari Minggu Paskah ke-6 tahun B. Pengumuman kolekte Sabtu yang lalu sebesar Rp850.000. Dana pembangunan sebesar Rp335.000. Kolekte minggu yang lalu sebesar Rp1.105.000. Dana pembangunan sebesar Rp594.000. Perayaan Ekaristi minggu depan, Hari Raya Kenaikan Tuhan, Kamis 13 Mei 2021, pukul 7 pagi. Kuota umat yang hadir setiap lingkungan 10 orang. Silahkan mendaftar melalui Ketua Lingkungan paling lambat Selasa 11 Mei 2021. Hari Minggu Paskah ke-7, Sabtu 15 Mei 2021, pukul 6 sore. Lingkungan Maria Assumpta, Rafael, dan Yusuf Pekerja. Hari Minggu Paskah ke-7, Minggu 16 Mei 2021, pukul 7 pagi. Lingkungan Antonius Padua, Ignatius, dan Yusuf Pekerja. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan kolekte dan dana pembangunan melalui kotak yang tersedia. Selama perayaan Ekaristi, Bapak Ibu wajib mengenakan masker dengan benar. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Benediktus Hanjar Krisnawan PR. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan diawali dengan doa oleh petugas. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali dengan doa Ardas Kabupaten Agung Semarang yang ke-8 tahun 2021 sampai 2025. Mari kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuan kasih Kristus sendiri, dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga supaya kami untuk menghadapi iman kami, melibatkan diri dalam pertusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di surga, kami haturkan doa ini kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terpuji Sang Kristus karena maut terkalahkan. Terpuji Sang Kristus karena kami dihidupkan. Padamu syukur kami ucapkan, karena kami Kau selamatkan. Terpuji Sang Kristus karena melimpahkan rahmat. Terpuji Sang Kristus karena menyatukan umat. Padamu-lah syukur kami ucapkan, karena kami Kau bebaskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, suster, ibu bapak, kaum muda, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, baik yang di gereja ini maupun di rumah maupun di mana saja, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita telah memasuki Minggu Paskah yang ke-6 di tahun liturgi B. Sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk merenungkan saling mengasihi dan menghasilkan buah. Bahwa tentu kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan, dan kasih yang telah dicurahkan kepada kita tidak untuk kita nikmati sendiri saja, tapi bagaimana kita juga dipanggil, juga diutus untuk mewatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita, agar kita semakin mampu untuk mengasihi sesama kita, supaya sungguh kita senantiasa tinggal di dalam kasih Allah yang senantiasa beserta kita. Ujung misa hari ini, yang pertama dimohon oleh keluarga Bapak Benediktus Aur dari Cipiring, mohon kedamaian abadi bagi arwah Ibu Katarina Ulus yang di Jumat tanggal 7 Mei yang lalu telah dipanggil menghadap Bapa di surga. Yang kedua dimohon dari keluarga Bapak D. Sunario dari lingkungan Cipiring juga bersyukur atas ulang tahun Tri Wahyuningsih yang ke-37, tepatnya tanggal 5 Mei yang lalu. Juga ulang tahun cucu Aditya Wicaksono yang ke-12 pada tanggal 8 Mei kemarin. Kiranya diberikan kesuksesan apa yang dicita-citakan pun juga dapat tercapai dan berkat Tuhan juga senantiasa melimpah. Pada kesempatan ini kita juga menghaturkan ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kita juga berdoa bagi keluarga kita masing-masing, bagi orang-orang yang senantiasa mohon doa-doa kita,
Kiranya rahmat Tuhan juga senantiasa melimpah untuk keluarga kita masing-masing, juga bagi orang-orang yang mohon doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, marah di awal perayaan yang kudus ini, kita sadari akan segala dosa-dosa dan kelemahan kita, agar kita lebih pantas untuk merayakan perayaan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, berkat sabda Yesus, Engkau membuat orang yang semula asing menjadi sahabat. Ajarilah kami menaruh cinta kasih kepada sesama, sebagaimana Kau tunjukkan di dalam diri Yesus Putra-Mu yang wafat dan bangkit bagi kami. Dialah yang memberi harapan akan masa depan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga kamu telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku,
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, awal permenungan saya akan saya awali dengan sebuah pengalaman ya, perjumpaan dengan seorang bruder. Bruder tersebut pernah bercerita demikian. Sebelum bruder menjadi bruder ya, ketika di SMK ya, bruder tersebut mengantar temannya sholat di musola. Kemudian ditanya oleh gurunya, "Le, kowe wong Kristen ya?" "Nggih, Pak." "Apa to ciri khasé wong Kristen?" Nah, bruder tersebut waktu itu gelagapan, tidak tahu. "Wah, mboten ngertos, Pak." "Tidak tahu, Pak." Akhirnya guru tersebut malah menunjukkan, "Loh, jarine wong Kristen itu katresnan." Katanya bahwa ciri orang Kristiani itu adalah kasihnya. Ciri orang Kristiani itu adalah kasih. Maka sabda Tuhan hari ini pun ya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan kasih. Hukum kasih itu yang menjadi perintah Yesus sendiri. Bahwa sungguh Allah telah mengasihi kita. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita ya. Bagaimana tadi kalau dalam Injil itu dikisahkan dalam amanat perpisahannya ya. Amanat perpisahannya itu biasanya itu suatu kata-kata yang barangkali sebagai kesimpulan atau suatu yang penting ya, yang harus dikatakan supaya umat itu juga mendengarkan dan juga melaksanakan. Biasanya mungkin kalau romo-romo yang mau pindahan kadang-kadang juga mengatakan sesuatu yang penting ya bagi umat yang akan ditinggalkan. Dan seringkali kata-kata itu juga masih nyantel atau terngiang-ngiang ya, juga ada di dalam hati umat yang mendengarkan pada waktu itu ya. Maka kalau tadi Yesus pun dalam amanat perpisahan juga mengatakan kepada para murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih artinya apa? Artinya bahwa kita pun juga diajak untuk senantiasa setia melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan apa perintah Yesus itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Yesus pun ya telah mengasihi kita. Yesus pun juga telah memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya ya. Seorang sahabat itu biasanya terbuka pada temannya ya. Segala sesuatu, segala masalah atau persoalan dengan tidak sungkan-sungkan ya. Tidak malu-malu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Supaya apa? Ya, barangkali sahabatnya itu juga bisa memberikan solusi. Paling enggak ketika kita bercerita menyampaikan unek-unek ya, segala mungkin hati kita juga semakin menjadi lega.
Itulah pengalaman pribadi kita, bagaimana kita dalam proses persahabatan dengan teman ya. Tentu itu kita juga bisa mengungkapkan atau bisa menyampaikan ya apa yang menjadi unek-unek kita, supaya sungguh segala beban hidup kita pun ya, ketika kita menceritakan kepada orang lain itu rasanya tambah plong ya. Itulah yang kita rasakan ya. Maka di sini bagaimana Yesus pun ya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini sebagai sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat itu tentu juga mau melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya ya. Saya ingat akan pengalaman dahulu ketika masih usia anak-anak itu ya. Ketika sekolah minggu, saya itu punya sahabat ya, saya dari Jali sana. Tapi sahabat saya baik ya. Ketika dia itu cerita, oh di tempat saya banyak asam loh. Mbok apa itu? Aku minta besok dibawakan, bener. Hari minggu berikutnya ya, ketika ada sekolah minggu itu ya, teman tersebut ya membawakan asam. Itulah bagaimana kalau kita punya sahabat yang baik, tentu bahwa sahabat itu juga mengenal apa yang menjadi kehendak kita, sehingga tentu dia pun juga berusaha menyenangkan sahabatnya ya, bahwa ketika orang itu tentu berbuat kasih, dia sendiri yang berbuat itu merasa senang, merasa sukacita ya. Demikian juga orang yang dikasih pun juga merasa gembira, merasa sukacita. Nah, maka sabda Tuhan hari ini sungguh mengajak kepada kita sebagaimana tema adalah saling mengasihi dan menghasilkan buah ya. Bahwa sungguh dalam kehidupan kita tidak hidup sendirian ya. Kita hidup bersama dengan orang lain. Yang mana kita dipanggil menjadi murid Yesus, menjadi sahabat-sahabat Yesus. Kita yang telah dikasih oleh Yesus ya, melalui sengsara wafat dan kebangkitannya di kayu salib ya. Sehingga yang dahulu kita mati karena dosa ya, tetapi berkat kasih Yesus di kayu salib ya, kita memperoleh kehidupan kembali. Bahwa kasih itu menghidupkannya, kasih itu menyelamatkan. Nah, maka yang menjadi tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus ya, kasih yang telah dianugerahkan kepada kita tidak kita nikmati untuk diri kita sendiri ya, tapi kita juga diutus ya untuk menyampaikan ya kasih itu kepada sesama kita. Kita dipanggil, kita juga diutus untuk mengasihi sesama kita ya. Tentu ketika kita berbuat kasih, kita juga merasakan senang ya. Ketika kita berbuat kasih, tentu orang-orang yang kita kasihi ya, tentu juga merasa sukacita. Itulah dalam pengalaman hidup kita ya, bahwa sungguh Allah yang telah mengasihi kita semua ya, bahwa tentu melalui Roh Kudus sendirilah yang juga memberikan daya juga mengingatkan kepada kita supaya kita pun juga berbuat kasih ya. Bagaimana dalam pengalaman bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ya, Santo Petrus pun juga dengan semangat ya mewatakan kasih Tuhan ya, mewatakan Injil ya. Sehingga apa? Tadi ketika Santo Petrus mewatakan hal itu ya, bahwa Roh Kudus pun juga hadir ya, hadir di tengah-tengah umat ya, baik yang disunat ya maupun yang tidak ya. Tapi tadi dikisahkan bahwa orang yang disunat pun ya, mereka juga akhirnya juga menerima apa yang diwatakan oleh Yesus ya. Sehingga hidup mereka juga semakin memuliakan Tuhan ya, semakin memuliakan Tuhan ya. Maka di sini kita semua juga diingatkan bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Allah ya. Kita pun juga diajak untuk senantiasa mewatakan kasih Tuhan itu dalam hidup dan karya kita masing-masing ya. Bahwa kasih yang telah ditaburkan ya, yang kita taburkan dalam kehidupan kita ya, sekecil apapun ya, pasti itu juga akan berarti, akan bermakna, juga akan membekas ya. Barangkali kita juga punya pengalaman ya, dikasihi oleh orang tua, oleh guru kita, atau oleh sahabat-sahabat kita ya. Tentu pengalaman kasih itu juga membekas dalam diri kita ya. Ya barangkali mungkin pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi dahulu ketika ibu guru saya itu setiap hari Senin kan ada operasi kuku itu. Operasi kuku. Kalau ada yang panjang atau kelihatan hitam ya, ditutup pakai
pakai penggaris yang itu 1 meteran itu ya. Atau pakai itu gudik itu ya. Dulu kan biasanya ibu guru atau bapak guru itu kalau ini Budi ya, tik ditunjuk hurufnya ditunjuk itu. Lah sebelum masuk biasanya kan ada apa itu ya? Biasanya baris ya di depan kelas ya. Wah, sambil apa itu operasi kuku. Biasanya setiap hari Senin itu operasi kuku ya. Kalau kukunya kelihatan panjang, tuk. Wah. Tapi apa ya? Sebenarnya bahwa guru kita menanamkan kedisiplinan itu tentu juga berguna dalam perjalanan hidup kita, berhidup saya selanjutnya ya. Barangkali kalau saya tidak pernah ditutok ya, mungkin saya juga menjadi orang yang kurang disiplin ya, orang yang leda-lede kalau saya. Nah, itu dalam pengalaman hidup saya bahwa sungguh guru saya juga mengasihi saya supaya ya Hanjar kami itu juga menjadi anak yang baik ya, anak yang mungkin juga berbakti pada guru maupun pada orang tua. Nah, itu dahulu ya. Nah, tapi sekarang itu seringkali menafsirkan itu dengan yang berbeda ya. Ketika orang guru mencintai muridnya ya, dengan ngelekne, dengan memberikan hukuman seringkali itu dianggap suatu yang apa ya, suatu yang merugikan ya, sehingga sampai protes ya. Itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka di sini bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita pun juga diajak untuk menghayati ya kasih itu di dalam kebersamaan ya, di dalam hidup bersama dengan orang lain ya. Bahwa kasih yang telah diberikan Yesus ya melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Dan itu bukan pengorbanan yang sia-sia, tetapi menjadi buah ya kehidupan bagi kita semua yang percaya kepadanya ya, yang percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan itulah yang harus senantiasa kita wartakan dalam kehidupan kita, dalam hidup dan karya kita masing-masing, sehingga hidup kita senantiasa memancarkan kasih ya dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa? Semakin banyak orang pun juga percaya, semakin banyak orang pun juga memuliakan nama Tuhan, sehingga semakin banyak pun juga orang pun juga merasakan sukacita. Dan itulah buah-buah kasih ya dalam pengalaman kehidupan kita sehari. Kalau kita senantiasa juga mengasihi sama kita, maka tentu orang yang kita kasih pun juga akan merasakan sukacita, akan merasakan gembira dalam hidupnya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan ya, agar sungguh melalui kuasa Roh Kudus adalah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat-sahabat Yesus ini, kita juga dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya hidup kita juga semakin hari juga semakin berbuah yang berlipat melalui perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup dan karya kita masing-masing. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan ibadat kita dengan menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kristus bersabda, "Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Maka mari kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih.
bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, berkatilah dan teguhkanlah Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik dan penuh cinta kasih bagi semua orang. Demi pewartaan karya keselamatan Kristus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, tanamkanlah semangat cinta kasih di antara para pemimpin bangsa, agar terwujud suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling bunuh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati, perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Kristus tetap menjadi perjuangan kami dan hidup kami, menghasilkan buah-buah yang tetap. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kerahiman-Mu bagi hamba-Mu Ibu Katarina Ulus yang hari Jumat yang lalu telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Kiranya hamba-Mu ini kami segera dosa-dosanya dan Kau anugerahi kedamaian abadi di surga. Kiranya berkat penghiburan juga sedang Kau anugerahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, penyelenggar hidup kami, terima ungkapan syukur atas ulang tahun Triwahyuningsih yang ke-37, juga Aditya Wicaksono yang ke-12. Kiranya para hamba-Mu ini senantiasa Kau anugerahi kesehatan, sukacita dalam hidupnya, juga damai sejahtera senantiasa dialami dalam hidupnya sehari, sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam hidupnya juga dapat tercapai, sehingga hidup mereka juga semakin memuliakan nama-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam hening yang kita juga menyampaikan permohonan pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah sari pohon anggur dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah saudari dan saudaraku kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang nyata Kau tunjukkan pada kami melalui Putra Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang menderita sengsara Bapa di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, yang mana kurbannya kami kenangkan dalam perjamuan Ekaristi, dan yang Kau menerima persembahan roti anggur serta segala usaha jerih payah umat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya persembahan kami Kau satukan dengan kurban putra-Mu di kayu salib yang memberikan harapan keselamatan kepada kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun tersimak pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan persembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam raya ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskan persembahan dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami, umat-Mu. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, Tapa, imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terima yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan segala ungkapan syukur serta doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami nantinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana, baik di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita semua yang pada pagi hari diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Ya Tuhan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi tapi bersabdalah bersabdalah saja maka Tuhan, saya maka sembuh. saya pasti sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut, melindungi kita dan menghantar kita sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Amin.
Ya Tuhan, Engkau menghendaki agar anak-anak datang kepadamu, dan Engkau juga mencintai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati para anak-anak-Mu, agar mereka senantiasa tumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih sejati, supaya mereka juga senantiasa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan semoga berkat-Mu turun pada anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami para putra-putrimu ini agar kami sungguh semakin mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah putramu, yaitu untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hidup kami juga semakin hari juga semakin berbuah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, berkat komuni kudus ini, kami Kau persatukan dengan Dikau dalam Kristus, dan dipersatukan pula dengan sesama kami satu sama lain. Semoga roh kesatuan menaungi kami, agar selalu dan di mana saja kami satu sejiwa, rukun dan bersatu padu, giat dalam karya membangun kehidupan kami yang diliputi keakraban, persaudaraan, dan saling mengasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada semua petugas liturgi dan semua saja yang telah hadir dalam perjamuan Ekaristi. Kiranya berkat Tuhan juga senantiasa melimpah untuk diri kita, juga untuk keluarga, maupun juga komunitas kita masing-masing. Nah, kita siapkan hati kita akibatkan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian yang berhimpun di sini, anggota keluarga kita masing-masing, komunitas kita, bangsa kita, orang-orang yang kita doakan, serta perjalanan pulang sampai di rumah kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi di Minggu Paskah yang ke-6 sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.